Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Armelia, saya dari 11 TKJA. Di sini saya akan membahas tentang VLAN dan trunking. Jadi di VLAN dan trunking ini ada 13 materi. Yang pertama ada apa itu VLAN, yang kedua ada konfigurasi VLAN, yang ketiga ada membuat topologi dua ruangan, yang keempat ada belajar terang, yang kelima ada mencoba ping antar VLAN, yang keenam ada belajar aloe terang, yang ketujuh ada membuat topologi ruangan 3, yang kedelapan ada trunking pada MLS, yang kesembilan ada teori dinamik trunking protokol, ke-10 ada praktik Dynamics Trunking Protocol, ke-11 apa itu untarget dan target, yang ke-12 itu ada apa itu VLAN dan konfigurasi, yang ke-12 itu ada apa itu native VLAN dan konfigurasi native VLAN. Jadi semuanya itu ada sekitar totalnya 12 pembelajaran di VLAN dan trunking. Kali ini kita akan belajar apa itu VLAN. Nah, VLAN itu kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Misalkan di sini ada sebuah ruangan, lalu dibagi beberapa device. Device tersebut yang paling atas kita sebut aja itu engineer, lalu yang di tengah misalkan kita sebut dengan programming, dan yang paling bawah itu kita sebut yang namanya marketing. Nah, misalnya di engineer ini mempunyai VLAN 10 dan di program ini mempunyai VLAN 20 dan marketing di sini mempunyai VLAN 30. Masing-masing VLAN ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa IP. Misalkan untuk engineer itu mempunyai IP-nya yaitu 192.168.10/24. Untuk programming IP-nya yaitu 192.168.20.0 dengan /24, dan untuk marketing yaitu mempunyai IP 192.168.30.0 dengan /24. Nah, bisa dilihat ini networknya berbeda. Masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch. Mulai dari engineer, programming, sampai marketing itu masing-masing akan terhubung pada switch. Nah, misal di sini untuk engineer ini membutuhkan bandwidth-nya 10 MB. Lalu untuk programming lebih tinggi karena membutuhkan ke depan internetnya lebih tinggi. Misalkan bandwidth-nya itu 20 MB. Lalu untuk marketing karena promosi kita pakai bandwidth-nya 30 MB. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya nanti dikonfigurasi, lalu bisalah di manajemen VLAN-VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN itu untuk manajemen, dan untuk fungsi kedua yaitu untuk memecahkan broadcast domain. Misalkan untuk engineer ini katakan ini PC 1 dan ini PC 2 dan kemudian ini PC 3. Nah, PC 1 ini mengirimkan paket pada PC 2. Nanti PC 1 akan mengirimkan pada switch. Nanti pada switch akan dikirimkan ke paket 2 dan paket 3. Tapi paket tersebut tidak akan dikirimkan ke programming ataupun marketing karena sudah beda domainnya. Nah, jadi secara fisikalnya itu hanya terdapat satu switch saja. Tapi kalau secara logikanya itu terdapat ada 3 switch. Jadi setiap satu switch itu akan menghubungkan satu VLAN. Misalkan ini switch 1 menyambungkan ke VLAN 10, satu switch lagi menyambungkan ke VLAN 20, dan satu switchnya lagi menyambungkan ke VLAN 30. Itu kalau secara logika. Tapi kalau secara fisikalnya itu hanya terdapat satu switch saja. Sekarang kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN. Kita coba buat topologinya yaitu dengan satu switch, kemudian tambahkan 3 PC sebelah kiri dan 3 PC lagi sebelah kanan. Kemudian kita akan coba konekkan dengan kabel cross semua PC ke switchnya. Setelah itu kita akan coba untuk mengkonfigurasi IP-nya. Misalkan di sebelah kanan itu mempunyai IP-nya 192.168.10.0 dengan /24, dan sebelah kiri mempunyai IP-nya yaitu 192.168.20.0 dengan /24. Nah, di sini kita akan kotakkan dulu si PC-PC-nya supaya kita tidak pusing, dimana kita akan menamakan untuk
PC sebelah kiri itu kita anggap aja VLAN 10, dan untuk di PC sebelah kanan kita anggap aja yaitu VLAN 20. Tapi untuk range plan itu hanya dari 1 sampai 2096. Setelah itu kita coba konfigurasi komputernya untuk IP-nya. Caranya itu klik bagian PC, masuk ke bagian desktop, kemudian masuk ke IP configuration, lalu kemudian kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian lanjut ke PC kedua yaitu klik bagian PC-nya, masuk ke bagian desktop, langsung masuk ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut ke PC 3 yaitu masih dengan menggunakan cara yang sama, yaitu klik PC-nya, masuk ke bagian desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Di sini kita masukin IP-nya yaitu 192.168.10.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita akan masukkan IP konfigurasinya di VLAN 20. Caranya masih sama yaitu klik PC, kemudian klik bagian desktop, kemudian masuk ke IP configuration, kemudian ketikin IP addressnya itu 192.168.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian lanjut di PC 2, caranya tetap sama yaitu klik bagian PC, masuk ke bagian desktop dan masuk ke bagian IP configuration. Lalu kemudian di sini masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di PC 3 juga caranya masih sama kayak tadi. Di sini kita masukin IP-nya yaitu 192.168.20.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya kita tidak usah diisi, karena kalau seandainya kita isi di default gateway-nya berarti sudah ada router. Karena kan di sini tidak ada router, jadi kita tidak usah dipakai. Nah, kita coba komunikasi dulu antar VLAN-nya, yaitu contohnya dari PC 1 berkomunikasi dengan PC 2. Nah, di sini bisa dilihat kalau successful berarti artinya berhasil. Kita juga akan cobain PC 4 mengirimkan paket ke PC 5 dan ternyata hasilnya juga successful. Berarti berhasil. Tapi di sini kita akan cobain dari PC 1 ke PC 4 dan lihatlah hasilnya itu failed atau tidak berhasil. Kenapa? Karena ini sudah beda network atau IP-nya pun sudah berbeda. Kalau ingin PC ini bisa berkomunikasi antara VLAN 10 dan VLAN 20, kita berarti harus menggunakan yang namanya router. Nah, kalau menggunakan router itu akan bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita langsung aja coba konfigurasinya, yaitu klik di bagian switch, kemudian klik CLI. Nah, kepanjangan CLI itu adalah Command Line Interface. Kemudian kita masuk pada mode prevalence, ketik N. Kemudian kita masuk pada global konfigurasi, yaitu ketik konfigurasi terminal, atau yang bisa disingkat dengan config, karena kita mau mengkonfigurasi berarti kita harus masuk ke mode itu. Kemudian kita di sini akan ketik VLAN 10. Kemudian ketik juga yaitu name VLAN 10. Kemudian ketik exit dulu, keluar dari mode configuration, kemudian ketik show VLAN brief. Nah, ini tuh untuk melihat ada berapa saja VLAN yang sudah ada. Nah, lihat di sini yang ada tuh baru ada VLAN 10 karena kita tadi baru memasukkan VLAN 10 doang. Nah, di sini itu ada default, ini tuh ada semua port-portnya. Dan di VLAN 10 ini belum ada portnya sama sekali. Kemudian ketik aja int range FA0/1-3. Kenapa range FA01-3? Karena di sini kita akan memasukkan semua
interface-nya, jadi dilangsungin. Kemudian ketik switch mode access, kemudian ketik lagi switch access plan 10. Tinggal exit saja. Kemudian kita ketik do show VLAN brief. Nah, terlihat di sini VLAN 10 sudah terdapat portnya karena tadi kita sudah memasukkan interface yang ada di VLAN 10 doang. Kita lanjut untuk ke VLAN 20-nya. Nah, kemudian kita ketik interface-nya yaitu int range FA0/4 sampai 6. Seperti yang ada di situ sudah terlihat jelas kan? Nah, di sini terlihat kalau salah karena tidak memakai range. Kenapa? Karena kalau ingin memakai range itu tuh berarti kita interface-nya tuh lebih dari satu, jadi langsung semuanya gitu. Kemudian ketik switch mode access, kemudian ketik lagi switch access plan 20 karena tadi VLAN 10-nya udah. Kemudian kita ketik do show VLAN brief. Kita akan mengecek lagi di sini dan sudah terlihat jelas kalau di sini VLAN 20-nya udah masuk ya. Yang tadi kita masukin si konfigurasinya tuh udah masuk gitu kan. Sorry, di sini ada kesalahan. Saya ketik ulang lagi, bikin VLAN 20, name VLAN 20-nya karena di situ 20-nya tuh typo ya. Jadi kita ulang lagi aja. Sama caranya seperti yang tadi. Dan ini kita lihat sudah terganti menjadi benar-benar ke VLAN 20 yang kita inginkan. Nah, kemudian kita akan menghapus dulu ARP-nya, yaitu kita ketik exit dulu, kemudian exit lagi sampai ke mode user. Kemudian kita ketik yaitu show make address table. Kemudian enter. Nah, ini tuh untuk melihat ARP berapa saja yang sudah mencoba berkomunikasi di switch dan ternyata tidak ada. Nah, kita cek dulu pada PC-nya, kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan ARP min_add dan ternyata ada ARP-nya. Kemudian kita hapus aja yaitu dengan ketikkan ARP min_d, kemudian ketik juga ARP min_a. Nah, di sini ada kata ARP entry spawn yaitu sudah tidak ada ARP-nya. Nah, kita akan ngecek di semua PC dengan cara sama seperti tadi. Di sini kita memastikan saja apakah ada ARP table-nya atau tidak ada. Tapi ternyata hampir semua PC-nya di sini masih terlihat kalau ada ARP table-nya. Jadi kita harus menghapus dulu semuanya. Setelah itu kita klik lagi switch-nya. Di sini kita ketikkan show make address table seperti tadi dan ternyata di sini ada ARP table-nya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghapus ARP table-nya, yaitu ketik saja clear make address table, enter, kemudian ketik lagi show make address. Nah, sudah terlihat di sini sudah tidak ada ARP table-nya. Di sini kita tinggal klik simulation. Di sini kita akan contoh mengirimkan paket. Misalnya dari PC 1 akan mengirimkan paket pada PC 2. Ini adalah mengirimkan paket ARP dari PC 1 ke switch. Dari switch akan mencoba mengirimkan paket pada PC 2 dan PC 3, tapi tidak akan mengirim pada PC 4, 5, ataupun 6. Nah, itu fungsinya VLAN, yaitu memecah broadcast domain. Nah, pada PC 3 tidak diterima karena kan emang ngasihnya hanya pada PC kedua saja. Kemudian PC 2 akan membalas ke switch dan dari switch akan membalas lagi ke PC 1. Jadi intinya fungsi VLAN itu yang pertama itu memudahkan manajemen dan yang kedua itu untuk memecahkan broadcast domainnya. Kali ini kita akan mencoba membuat dua ruangan. Misalkan di sini itu ada ruangan pertama dan sekarang kita akan mencoba membuat ruangan kedua. Yaitu kita pertama masukkan yaitu satu switch, kemudian kita masukkan 3 PC untuk sebelah kiri dan masukkan 3 PC lagi untuk di sebelah kanan. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel cross. Nah, itu semua PC akan disambungkan ke switch melalui kabel ya guys.
Nah, di bagian sini kita akan coba beri kotak dulu dengan kotak berwarna supaya bisa membedakan antara flan 10 dan flan 20. Kemudian di sini kita akan coba tandai, yaitu sebelah kiri itu untuk flan 10 dan sebelah kanan itu dengan flan 20. Setelah ini kita akan memasukkan IP-nya, yaitu sebelah kiri itu IP-nya 192.168.10.0 dengan /24, dan sebelah kanan kita di sini akan dimasukkan IP-nya yaitu 192.168.20.0 dengan /24. IP-nya sama seperti yang ruangan pertama, tapi nanti itu akhirnya yang bakal beda itu. Jadi IP-nya tidak bertabrakan. Kemudian di sini kita akan mencoba konfigurasi IP-nya, yaitu biasa kita masuk ke dalam PC-nya, klik bagian desktop, kemudian masukin IP configuration-nya, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.4 dengan /255.255.255.0. Kemudian lanjut di PC 2, masuk di bagian desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Kemudian di sini kita masukin IP address-nya yaitu 192.168.10.5 dengan /255.255.255.0. PC ketiga juga caranya masih sama seperti tadi, cuman IP address-nya itu belakangnya kita ganti .6. Kenapa? Karena tadi kan udah .5. Kenapa kita nggak menggunakan dari 1 sampai 3? Karena 1 sampai 3-nya udah di ruangan pertama. Setelah itu kita masuk ke flan 20. Caranya masih sama seperti yang tadi, tapi IP-nya yaitu 192.168.20.4. Sama seperti tadi, cuma diganti ini jadi 20 karena di flan 20. Caranya tetap sama maupun di PC 2 dan PC ketiga caranya sama. Tapi yang berbeda itu hanya IP belakangnya saja dirubah menjadi kayak ini PC ketiga di flan 20 di ruangan 2, yaitu dengan IP-nya 192.168.10.5 dengan /255.255.255.0. PC ketiga caranya masih sama dengan memasuki IP-nya yang sama, yaitu diganti bagian belakang doang jadi .6 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya di sini kita akan mencoba belajar terang. Kemudian di sini kita akan pasangkan switch 1 ke switch 2. Sekarang kita akan membahas terang. Jadi terang itu berfungsi untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Artinya itu untuk flan beberapa saja yang diizinkan untuk lewat sini. Kita coba konfigurasi dulu untuk flan-flannya. Kemudian kita masuk ke switch pertama, kemudian masuk ke bagian CLI, masuk pada mode preference karena kita mau konfigurasi. Terus kemudian kita akan masuk pada mode global konfigurasi. Kemudian kita ketik flan 10, kemudian enter, kemudian ketik lagi name flan 10. Itu name-nya itu bebas, gak harus flan 10, tapi aku memakai itu. Kemudian di sini ketik lagi yaitu flan 20, kemudian enter, kemudian ketik lagi name flan 20, kemudian enter. Kita jadiin satu saja biar cepat ya. Setelah itu ketik yaitu do show flan brief. Nah, di sini terlihat sudah ada flan 10 dan flan 20, tetapi di sini belum ada port-portnya. Port-portnya itu masih ada di default karena kita belum kita pindahkan ya kan si interface-nya itu. Sekarang kita ini lagi cek berapa interface yang ada di flan 10 dan berapa interface yang ada di flan 20. Nah, kita ini exit dulu, kemudian kita masuk lagi. Kita langsung aja di sini nulis int range fa 0/1 sampai 3. Di sini memakai range karena lebih dari 1 kita akan memasuki interface-nya. Kemudian ketik lagi switch mode access, enter. Kemudian kita ketik lagi switch access flan 10 karena tadi di flan 10 ya.
Nah, kemudian kita masukkan interface sebelahnya yaitu VLAN 20, yaitu caranya masih tetap yang tadi. Ketik int range FA 0/6. Tadi kita sudah lihat interface-nya ada berapa saja. Kemudian setelah itu kita ketik lagi switch port mode access, kemudian enter, kemudian kita ketik lagi switch port access VLAN 20 karena kita mengkonfigurasinya itu di bagian sekarang VLAN 20. Kemudian di sini kita akan mengeceknya yaitu sama ketik do show VLAN brief. Nah, sudah terlihat di sini di VLAN 10 sudah ada portnya, interface yang tadi kita sudah masukkan, dan di VLAN 20 juga sudah terdapat interface yang tadi kita coba masukkan ke si switchnya ini. Sudah ada datanya. Selanjutnya kemudian kita di sini akan mencoba konfigurasi terangnya agar VLAN-VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi, yaitu ketik intfa07 kemudian enter, kemudian ketik lagi switch port mode true. Nah, kemudian enter. Nah, untuk cara melihat mode terangnya yaitu kita ketikkan do show interface terang, lalu enter saja. Nah, bisa dilihat di sini kalau FH07 ini sudah masuk pada mode terang. Kemudian kita di sini akan mencoba di switch yang di ruang pertama, yaitu sama masuk ke bagian CLI. Kemudian di sini ketik masuk kepada mode prevalence, ketik enable, masuk kepada mode global configuration yaitu ketik konfigurasi terminal. Kemudian di sini kita ketik yaitu VLAN 10, kemudian enter, kemudian ketik name VLAN 10. Name-nya ingat, name-nya bebas, tapi di sini saya memilihnya VLAN 10 name-nya. Kemudian enter, kemudian ketik lagi VLAN 20, kemudian enter, kemudian ketik lagi name VLAN 20. Biar mudah diingat aja sih kalau pakai gitu. Nah, di sini kita akan memasukkan interface-nya dulu di bagian VLAN 10. INT range FA 01 sampai 3. Kemudian kita ketik switch port mode access, kemudian enter, kemudian kita ketik lagi switch port access VLAN 10 karena di VLAN 10. Kemudian ketik INT range FA 0/1 4 sampai 6 itu bagian VLAN 20. Kemudian enter, kemudian ketik switch port mode access, kemudian enter lagi, kemudian ketik switch port access VLAN 20 karena interface-nya di 20. Kemudian kita ketik interface FA 0/7. Di sini karena ingin ngetrang dari switch 1 ke 2 biar bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian udah gitu ketik switch port mode terang, kemudian enter, kemudian ketik lagi do show interface terang. Nah, di sini terlihat kalau EVA 0/7 itu sudah selesai di trunking. Sudah berhasil ya. Tuh sudah terbaca di situ. Di sini kita akan mencoba mengirimkan paket, contohnya PC 4 ngirimkan ke PC 7. Nah, terlihat di sini violet. Kenapa? Karena di sini tuh beda VLAN. Nah, si PC 4 ini ada di plan 10, tetapi di PC 6 ini ada di plan 10. Kan jadi berbeda VLAN, jadi tidak bisa. Nah, kita coba di satu VLAN yaitu di PC 1 ke PC 2 dan hasilnya successful karena kan masih di VLAN yang sama. Begitu. Nah, di sini kita akan mencoba yang berbeda switchnya yaitu dari PC 1 ke PC 6 dan hasilnya itu adalah successful, berarti sudah berhasil. Sekarang kita coba pick antar VLAN, yaitu kita masuk pada tab simulation, lalu kita kirimkan paket yaitu pada PC 2 ke PC 9. Nah, di sini akan mengirimkan yaitu paket ARP. Nah, di PC 2 ini akan mengirimkan ke switch. Nah, dari switch ini
Dari switch ini akan membroadcast ke VLAN 10 dan ke switch 2. Nah, di ruangan pertama ini tidak ada yang IP-nya seperti PC 9 ini, bukan di 7-nya, jadi X seperti itu. Jadi diterima oleh switch ruangan kedua. Nah, di sini akan mencoba ngebroadcast lagi pada VLAN 10. Nah, di situ bisa terlihat yang menerima paketnya yaitu PC 9 karena paket tersebut bertujuan pada PC 9. Nah, dari PC 9 ini akan kembali mengirimkan ke switch. Kemudian dari switch ini akan dikirimkan pada ke switch pertama lagi. Nah, lalu dari switch akan mengirimkan lagi ke PC kedua, balik seperti awal. Kemudian dari PC 2 ini akan kembali mengirimkan ke switch pertama. Switch pertama ini akan mengirimkan kembali ke switch kedua, lalu switch kedua ini akan mengirimkan ke PC 9. Setelah itu, kemudian si PC 9 ini akan kembali mengirimkan ke switch dan switch ke switch pertama. Switch pertama akan mengirimkan lagi ke PC 2. Nah, seperti itu. Di situ posisinya berarti si PC 2 dan PC 9 itu sudah berkenalan. Yang tadi itu artinya udah successful. Kemudian di sini kita akan mencoba mengirimkan paket lagi dari PC 5 ke PC 11. Dan hasilnya di sini bisa dilihat yaitu successful, berarti berhasil. Kemudian sekarang kita akan belajar yaitu allowed trunk. Nah, kita coba klik di bagian switch pertama. Kemudian klik CLI. Di sini kita masuk pada mode prevalence, yaitu ketikan N, kemudian ketikkan show interface trunk, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa allowed trunk ini artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati EVA 0/7 ini, yaitu karena default, jadi semua VLAN ini bisa melewati dari 1 sampai 1005 ini bisa dilewatin. Nah, kalau VLAN allowed manajemen domain ini artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati EVA 0/7 ini. Kita coba ubah yang boleh diizinkan itu adalah VLAN 10 dan juga VLAN 20, yaitu kita masuk pada mode configuration, yaitu ketik conft, kemudian kita masuk pada interface-nya, yaitu tulis int EVA 0/7, kemudian enter, kemudian ketik switch port trunk allowed VLAN 10 dan 20, kemudian enter. Nah, kemudian kita exit saja. Kemudian ketik do show interface trunk, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat yang bisa melewati di interface FA 0/7 itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20 saja. Di sini kita akan coba mengirimkan paketnya yaitu dari PC 1 ke PC 6. Nah, bisa dilihat successful ya, berarti berhasil. Nah, jadi fungsi untuk allowed trunk itu jadi VLAN berapa saja yang boleh melewati interface tersebut. Kali ini kita akan menambahkan satu ruangan sama seperti yang di situ. Yang pertama ini kita masukkan routernya dulu. Kemudian masukkan 3 PC untuk di sebelah kiri. Caranya biar cepat langsung ada itu, kita tekan CTRL, kemudian klik PC-nya. Nah, kemudian tinggal di tap-tap saja menjadi banyak. Dan 3 PC juga untuk di sebelah kanan. Kemudian di sini kita akan menyambungkan semua PC ini ke si router. Mohon maaf, salah. Ternyata bukan router tapi harusnya switch ya. Kita memakainya switch bukan router, salah. Nah, setelah itu kita hubungkan kembali saja semua PC ini di PC kanan dan PC kiri ke switchnya. Yang pasti dengan kabel seperti yang ada di video di atas. Nah, di sini kita kotakin dulu supaya kita tidak pusing membedakannya.
Kemudian di sini kita akan masukin IP address-nya yaitu 192.168.10.0 dengan /24 sama seperti yang tadi. Kemudian di sebelah kanan ini memakai IP-nya yaitu 192.168.20.0 dengan /24. Nah, di bawahnya ini kita akan kasih yaitu VLAN 10 untuk sebelah kiri dan VLAN 20 untuk di sebelah kanan. Kemudian di sini kita akan masukkan IP address-nya di VLAN 10 atau di PC sebelah kiri, yaitu IP-nya 192.168.10.7. Kenapa titik 7? Karena tadi 1 sampai 6-nya sudah dipakai di ruangan 1 dan 2 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di PC selanjutnya kita masukkan IP-nya lagi yaitu 192.168.10.8 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian di PC selanjutnya sama masukin IP-nya yaitu ganti aja belakangnya dengan 9 dengan subnet mask-nya sama 255.255.255.0 karena menggunakan /24. Kemudian lanjut pada PC di sebelah kanan yaitu masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.7 yaitu dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian di PC selanjutnya sama masukkan IP-nya sama yaitu hanya beda di bagian belakangnya yaitu /8 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di PC selanjutnya, PC terakhir ini kita memasukkan IP-nya sama yaitu 192.168.20.9 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Di sini juga kita akan sambungkan di switch di ruangan kedua ke switch ke ruangan ketiga. Nah, di sini setelah ini kita akan ngeterangkan si bagian switch-nya. Kemudian di sini klik di bagian switch ketiga atau switch di ruangan ketiga, kemudian masuk pada mode preference, ketik N, kemudian masuk pada conft yaitu global configuration. Di sini kita ketik yaitu VLAN 10, kemudian ketik name VLAN 10. Kemudian masukkan juga di bagian VLAN 20-nya. Setelah itu kita masukkan yaitu INT range FA01 sampai 3. Nah, kemudian tinggal masukkan switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10 karena itu emang bagian si VLAN 10-nya. Kemudian kita akan masukkan interface di VLAN 20-nya yaitu INT range FA04 sampai 6, kemudian ketik lagi switch port mode akses, kemudian enter, kemudian ketik switch akses VLAN 20 karena di bagian VLAN 20-nya. Kemudian enter saja. Nah, di sini karena kita untuk mengeceknya, kita akan ketikkan yaitu do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat yaitu VLAN 10-nya udah ada interface-nya dan VLAN 20-nya juga sudah ada interface-nya. Berarti sudah berhasil. Kita akan coba kirimkan paket yaitu dari PC 13 ke PC 7 dan hasilnya itu successful. Berarti artinya sudah berhasil. Kemudian di sini kita masuk pada bagian switch ketiga lagi atau di ruangan 3, masukkan interface FA0/7. Karena itu di situ switchnya FA0/7. Kita mau ngeterang yaitu kemudian ketik lagi switch port mode terang. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk lebih memastikannya kita ketik aja do show interface terang. Nah, seperti sudah kalian bisa lihat di FA0/7 ini sudah statusnya trunking, berarti artinya emang sudah berhasil di terangnya. Kita coba kirimkan paket dari PC 7 ke PC 13 dan hasilnya yaitu successful. Nah, bisa dilihat berarti sukses.
Kita coba juga dari PC 10 ke PC 17 dan hasilnya bisa kalian lihat yaitu successful, berarti berhasil, tidak failed. Kali ini kita akan mencoba trunking pada MLS. Nah, kita masukkan dulu MLS-nya. MLS itu sama aja, itu switch, tapi bedanya itu ini mah multi layer-nya. Jadi multi layer switch MLS tuh kepanjangannya. Kita akan mencoba menterangkan MLS ini pada ruangan ketiga. Kita konekkan kabelnya. Di sini kita akan coba konfigurasi dulu terangnya, yaitu kemudian kita klik switch di ruangan ketiga, kemudian klik bagian CLI, kemudian masuk pada mode freelance dan masuk pada mode global configuration. Kemudian di sini kita ketik INT FA 0/8. Bisa dilihat kalau itu interface-nya itu FA 0/8. Setelah itu kita akan masuk pada mode terang, yaitu kita ketik switch port mode terang, kemudian enter saja. Lalu kita akan mengeceknya, kita ketik yaitu do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini interface FA07 dan interface FA08 ini udah di trunking, berarti trunkingnya sudah berhasil. Kemudian kita akan coba langsung ngeterang pada switch multilayer tersebut. Kemudian klik switchnya, kemudian masuk pada bagian CLI, kemudian masuk pada mode freelance dan kemudian pada mode global konfigurasi. Kemudian ketik INT FA 0/1 karena disitunya terlihat interface-nya itu FA 0/1. Kemudian ketik switch port mode terang. Nah, bisa dilihat di sini kita mendapatkan comment rejected, yang artinya bahwa interface FA ini tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya yaitu auto. Jenis terang itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ada ISL. ISL ini yang punyanya adalah Cisco. Jadi kalau misalnya tes switch yang punyanya Cisco ketemu lagi sama yang punyanya Cisco, itu bisa melakukan yang namanya ISL. Nah, yang kedua itu ada 802.1Q. Yang ini open standard, artinya mau switch Cisco bertemu reject, mungkin bisa kita pakai encapsulation .1Q. Nah, untuk switch multilayer tersebut support ISL dan juga 802.1Q. Nah, tapi kalau untuk switch yang di ruangan ketiga itu tidak support untuk yang namanya ISL, tapi hanya supportnya pada .1Q. Makanya kalau kita coba di sini di switch biasa konfigurasi terang untuk interface-nya maka langsung terhubung pada .Q. Tapi kalau untuk multilayer switch tersebut dia bingung antara mau pakai yang ISL atau 802.1Q. Nah, kembali ke switch MLS. Sebelum masuk pada switch mode terang, kita coba dulu ke konfigurasi encapsulation-nya, yaitu kita coba ketik di MLS itu switch port terang encapsulation .1Q, kemudian enter. Setelah itu baru kita ketik yaitu switch port mode terang. Nah, itu adalah cara mengkonfigurasi switch MLS. Nah, kalau ingin memastikannya lagi, kita coba pastikan yaitu ketik do show interface terang dan bisa dilihat sendiri kalau sudah berhasil diterangnya di MLS-nya. Nah, FA01 ini sudah statusnya itu udah trunking, berarti kita ngetrankingnya tadi sudah berhasil. Kali ini kita akan belajar yaitu Dynamic Strong Protocol yang biasa disingkat menjadi DTP. Mode akses artinya menuju pada in-device. Kalau mode terang itu artinya menuju pada switch. Kita akan belajar yaitu Dynamic Strong Protocol. Kita akan mendapatkan mode baru yaitu ada Dynamics Auto dan Dynamics Desirable. Nah, ini adalah tabel DTP. Di sini bisa dilihat kalau Dynamics Auto ketemu dengan Dynamics Auto lagi akan menjadi akses.
Nah, kalau misalkan di sini ada dynamic auto ketemu dynamic disable akan menjadi terang. Misalkan switch ini terhubung ke switch lain. Nah, switch ini disebut aja switch pertama, ini switch kedua. Nah, dari switch pertama ini modenya itu adalah terang. Kita tulis dulu modenya terang. Kemudian di switch 2 ini kita misalkan pakai modenya itu dynamic disable. Tulis dulu biar nggak lupa. Nah, di sini alhasil si comments ini akan menjadi terang. Contohnya seperti itu. Kita hapus dulu biar tidak pusing. Nah, jadi dari tabel DTP tersebut kita dapat disimpulkan bahwa dynamics auto ini itu artinya menunggu. Lalu untuk dynamics disable itu yaitu artinya itu sifatnya itu mengajak. Nah, terus kemudian kalau terang itu artinya atau sifatnya itu memaksa, dan mode akses itu juga sama, sifatnya itu memaksa, seperti itu. Nah, itu adalah teori dari DTP atau kepanjangan dari Dynamic Terang Protocol. Misalkan di sini kita masukkan dua switch, kemudian kita sambungkan dengan kabel. Nah, bisa dilihat di sini masih oranye warnanya. Nah, kita percepat aja biar langsung ke warna hijau. Berarti kalau hijau itu tandanya sudah nyala. Setelah kita masukkan dua switch dan dihubungkan, kita akan coba konfigurasikan, yaitu switch 3 ini dengan interface-nya FA0/1 yaitu terhubung dengan switch 4 FA0/1. Kita langsung saja konfigurasinya. Kita klik di switch 3, kemudian dimasuk pada mode prevalence. Untuk melihat perintahnya kita ketikkan yaitu show interface FA0/1 switch port, kemudian enter. Nah, kita coba ke atas. Di sini bisa dilihat ada yang namanya administrative mode dan operational mode. Administrative mode itu adalah mode yang kita konfigurasikan. Nah, operational mode itu hasilnya atau mode yang dijalankannya. Nah, di bagian administratif modenya itu mode dynamics auto dan hasilnya itu adalah akses. Artinya bahwa di sini dynamics ketemu dynamics menjadi static atau akses. Kita coba di switch 4 melihat mode apa yang dipakainya. Kemudian masuk pada mode prevalence, kemudian ketik show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Nah, bisa dilihat ini modenya yaitu dynamic auto dan hasilnya itu static access. Ketemu menunggu ketemu artinya sama-sama menunggu jadi akses. Di sini kita akan mencoba konfigurasi pada switch 4 yaitu dynamic disable. Kita langsung aja ketik config terminal, lalu masuk pada interface FA0/1, kemudian ketik switch port mode dynamics disable, lalu enter. Lalu kita coba lihat ketik do show interface terang. Nah, bisa dilihat kalau di switch 4 kita di sini konfigurasinya menjadi dynamic disable, artinya mengajak menjadi terang. Nah, bisa dilihat hasilnya menjadi terang atau mode yang dijalankannya adalah terang di switch 4. Di sini kemudian kita ketik karena udah dimasuk ke mode prevalence, di sini kita tinggal ketik yaitu show interface FA0/1 switch port, kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau administratif modenya itu yaitu mode dynamics auto dan operasional modenya itu terang ya. Di switch 3 kita akan coba konfigurasi bahwa di switch 3 konfigurasi menjadi mode akses.
kita masuk pada mode global configuration, kemudian ketik INTFA0/1, kemudian enter, kemudian ketik switch mode terang. Lalu kita lihat, kita ketik lagi do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Nah, bisa dilihat kalau di sini modenya menjadi mode terang. Jadi switch 3 itu artinya memaksa untuk menjadi terang. Lalu switch 4 mengajak menjadi terang, artinya akan menjadi terang juga. Kemudian kita ketik do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Nah, bisa dilihat sendiri yaitu administratif mode dan operasional mode akan menjadi terang. Kita akan belajar on target dan target. Sebelum itu kita masuk pada mode simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket, yaitu misalkan dari PC 11 ini ke PC 17. Lalu PC 11 ini akan mengirimkan ke switch. Bisa dilihat sendiri bahwa paket yang dikirimkan dari switch menuju switch lagi artinya adalah target. Kalau paket dikirimkan dari switch ke switch, bisa dilihat dari sini bahwa paket tersebut ada yang namanya .1Q. .1Q tersebut artinya target, yaitu paket yang ditandain. Jadi untuk target itu di paket ARP-nya ditulis .1Q, sedangkan untuk target itu dipakai ARP-nya tidak ada .1Q. Kali ini kita akan mencoba mengganti native LAN. Misalkan kita akan menggantikan native LAN menjadi VLAN 10 atau VLAN 20. Ini coba pada switch ruangan kedua, klik switch-nya di ruangan kedua, kemudian ketik enable. Setelah itu ketik konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan interface-nya. Jadi melihat interface berapa yang terhubung pada switch ketiga, yaitu interface FA0/8. Lalu ketik itu INTFA0/8, lalu ketik lagi switch port terang native VLAN 20 karena kita cobain pakai VLAN 20. Kemudian enter, yaitu ketik lagi do show interface terang, kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau FA08 ini native VLAN-nya ini sudah menjadi 20. Kita coba konfigurasi pada switch di ruangan ketiga. Klik bagian switch-nya, kita masuk pada mode konfigurasi. Lalu enter, kita masuk pada interface berapa yang terhubung ke switch ruangan 2, yaitu interface FA0/7. Kemudian enter. Lalu setelah kita ketik switch terang native VLAN 20, setelah itu kita cek, yaitu dengan ketik do show interface terang, kemudian enter. Nah, bisa dilihat FA07 ini native LAN-nya sudah menjadi 20. Kita coba kirimkan pada paket, klik pada simulation. Kita coba PC 12 ke PC 15. Nah, dari PC 12 ini akan dikirimkan ke switch. Nah, dari switch ini akan mengirimkan lagi dari switch di ruangan 2 ini akan mengirimkan lagi ke switch ruangan ketiga. Nah, dari switch 1 ke switch 2 ini kita coba cek, bisa dilihat bahwa sudah tidak ada tag-nya ya. Nah, itu adalah fungsinya native LAN. Native LAN ini tidak memerlukan atau tidak usah memakai tag. Kita akan coba mengembalikan native LAN-nya, yaitu kita di sini di switch 3 ini kan terhubung ke switch 2 ya. Ini kita ketik INTFA0/7 lalu enter. Nah, kita di sini ketikkan switch terang native LAN 1. Nah, kemudian kita ganti di switch kedua. Di sini kita masukkan INTFA0/8. Lalu enter. Dari sini kita ketikkan lagi, ketik switch terang native LAN 1. Nah, setelah itu kita untuk mengecek kembali kita ketikkan do show terang. Nah, bisa dilihat kembali kalau di sini sudah kembali ke defaultnya, yaitu ke native LAN satunya lagi. Begitu. Nah, itu cara mengembalikan native LAN.
Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang VLAN dan trunking. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.